Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 manajemen laboratorium. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota kelompok yang pertama ada Puji Himatul Ulia dengan NIM 430 1401025 dan yang kedua Yasmin Azhara dengan NIM 430 1401044 dan yang ketiga ada Zahra Septianingrum dengan NIM 430 1401044. Bisa next. Ya, untuk yang pertama yaitu analisis permasalahannya. Di sini ada seorang analisis quality control pada suatu perusahaan farmasi akan menguji kadar asam mefenamat pada tablet yang telah diproduksi. Analisis dilakukan dengan spektrofotometri UV dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan larutan induk asam mefenamat konsentrasi 1000 ppm dari zat standar asam mefenamat sebanyak 10 ml menggunakan pelarut metanol. Yang kedua, pembuatan seri larutan standar asam mefenamat dengan konsentrasi 7, 9, 13, 17, 21, dan 25 ppm, masing-masing sebanyak 10 ml. Yang ketiga, penentuan operating time dan panjang gelombang maksimum. Yang keempat, penetapan kadar sebanyak 20 sampel tablet asam mefenamat hasil produksi diambil secara acak, kemudian digerus hingga halus dan homogen. Serbuk halus tersebut diambil 15 mg, kemudian dilarutkan dalam metanol hingga homogen. Larutan homogen diambil 0,34 ml dan ditambahkan metanol hingga tanpa tanda batas pada lab ukur menjadi 10,6 ml. Kemudian diukur absorpsinya pada panjang gelombang maksimum. Next. Persoalan. Yang pertama, bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Carilah informasi MSTS untuk tiap bahan kimia yang dibutuhkan. Yang kedua, larutan apa saja yang dibutuhkan? Sebutkan lengkap dengan konsentrasi dan perkiraan volume yang dibutuhkan. Yang keempat, peralatan gelas apa saja yang diperlukan? Lengkap dengan ukurannya untuk menyiapkan larutan-larutan yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan prosedur pembuatan masing-masing larutan sesuai dengan konsentrasi dan volume yang dibutuhkan. Next. Untuk soal nomor 1 akan dijawab oleh Puji Himatul Ulia. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Yasmin atas waktunya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan beserta informasi MSDS-nya. Sebelumnya saya ingin mendisklaimer kepada kalian bahwa di sini MSDS itu ada banyak sekali bagiannya sampai 16. Tetapi di sini saya hanya akan menyebutkan poin-poin pentingnya saja. Di sini bahan-bahannya ada yang pertama ada mefenamic acid atau asam mefenamat yang saya ambil dari USP atau Standard United States Pharmacopoeia. Nah, untuk identifikasi produknya yaitu, mefenamic acid ini mempunyai nomor produk 1379605 dengan nomor REACH yang belum terregistrasi dan, nomor CAS-nya 61687. Simpan di wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik agar larutan ini tidak bereaksi dengan larutan yang lain. Kemudian untuk identifikasi bahayanya, bahan ini adalah bahan yang memiliki toksisitas akut kepada oral kategori 4 dengan H302. H302 ini adalah tanda atau simbol bahaya jika tertelan dengan piktogram sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya teman-teman, ada kata sinyalnya awas, peringatannya adalah berbahaya jika ditelan, dan pencegahannya jika memang tertelan nanti, solusinya adalah telepon ke dokter. Hubungi dokter bila merasa tidak sehat dan Anda atau kalian bisa berkumur-kumur. Untuk tampilannya ini serbuk dan berwarna putih. Bahan yang perlu dihindari adalah oksidator kuat. Kemudian yang selanjutnya ada metanol atau metil alkohol dengan identifikasi produk yang saya ambil juga dari USP atau United States Pharmacopoeia dengan nomor produk yaitu 1424109 dengan nomor REACH-nya ini sudah ada ya teman-teman, yaitu 012113330744XXXX dengan nomor CAS-nya 67561. Penggunaan yang teridentifikasi, biasanya bahan ini itu digunakan sebagai bahan kimia pada laboratorium dan untuk pembuatan zat. Penyimpanannya adalah simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Ketika wadah dibuka, itu harus disegel kembali dengan hati-hati dan tetap menjaga bahan tersebut tetap tegak agar tidak terjadi kebocoran.
karena penyimpanannya. Simpan di tempat yang sejuk. Identifikasi bahayanya di sini ada banyak ya teman-teman, tapi saya mengambil 5. Ini ada cairannya mudah terbakar kategori 2 dengan kode H225. Kemudian toksisitas akut pada oral kategori 3 H301. Ada toksisitas akut pada penghirupan kategori 3 H331. Toksisitas akut pada kulit kategori 3 juga H311, dan toksisitas pada organ target spesifik melalui paparan tunggal kategori 1 khususnya pada mata, kodenya H370. Next, Zahra. Kemudian pada produk ini juga ada piktogramnya teman-teman, tapi di sini saya mencantumkan piktogram dengan bahasa Inggris, tapi semoga kalian bisa memahaminya. Ada beberapa tanda di situ mudah terbakar, terus kemudian ada toxic atau beracun, kemudian ada juga cause damage to organs atau merusak organ dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat ya teman-teman di situ. Untuk bentuknya bahan ini adalah cair dan tidak berwarna atau berwarna bening. Terus titik bekunya adalah -98 derajat Celcius, titik didih awal dan rentang didihnya ada di 64,5 derajat Celcius pada 1,013 HPA. Dan kondisi yang harus dihindari adalah panas, nyala api, dan percikan api. Jadi bahan ini harus dihindarkan dari api. Terus resiko ledakannya itu, bahan ini bisa meledak, beresiko meledak apabila bereaksi dengan agen pengoksidasi, halogen, natrium hipoklorit, asam belerang, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada Yasmin. Terima kasih atas paparannya. Untuk yang kedua yaitu larutan yang dibutuhkan. So, next. Untuk yang pertama ada asam mefenamat atau mefenamic acid dengan konsentrasi tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110% dengan jumlah kurang lebih 90 mg. 90 mg didapatkan dari 15 mg asam mefenamat yang akan kita jadikan larutan dikalikan dengan 6 konsentrasi yang akan kita buat. Yang kedua yaitu metanol 3 mili yang dibutuhkan untuk percobaan hanya 2,04 mili. Bisa next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Zahra Septianingrum. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Maaf Zahra, masih mute. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan peralatan gelas yang dibutuhkan, yaitu yang pertama PET ukur dengan ukuran 0,5 mili sebanyak 7 buah untuk memindahkan larutan homogen dan memindahkan larutan asam mefenamat. Yang kedua, pipet ukur dengan ukuran 10 mili sebanyak 1 buah untuk memindahkan metanol. Yang ketiga, labu ukur dengan ukuran 10 mili sebanyak 8 buah untuk membuat larutan. Yang keempat, gelas beker dengan ukuran 50 mili sebanyak 1 buah untuk tempat melarutkan serbuk halus dengan metanol. Yang kelima, gelas beker dengan ukuran 100 mili sebanyak 2 buah untuk tempat asam mefenamat dan tempat metanol. Dan yang terakhir yaitu pipet sebanyak 1 buah untuk menaruh sampel untuk percobaan spektroskopi, namun tidak digunakan untuk membuat larutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya, Sarah. Bisa next. Yang keempat yaitu bahan-bahan yang tersedia di lab antara lain dan cara pembuatannya. Next. Yang A ada asam mefenamat atau mefenamic acid dengan konsentrasi tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari sebanyak 100% dengan jumlah kurang lebih 90 mg. Yang B ada metanol 3 mili yang dibutuhkan untuk percobaan hanya 2,04 mili. Pembuatan larutan induk asam mefenamat konsentrasi 1000 ppm dari zat standar asam mefenamat sebanyak 10 mili menggunakan pelarut metanol. Langkah kerja yang pertama yaitu memindahkan zat standar asam mefenamat menggunakan pipet ukur dengan ukuran 0,5 mili pada labu ukur dengan ukuran 10,0 mili dan ditambahkan metanol. Metanol dipindahkan menggunakan pipet ukur dengan ukuran 10,0 mili. Yang kedua, ditambahkan hingga volume larutan menjadi kurang lebih 10 mili dan diperoleh konsentrasi larutan sebanyak 1000 ppm. Next. Ini udah tadi soal yang tadi ya, di pertama bisa next aja langsung. Ya, untuk pembuatan 7 atau 9 larutan akan dijelaskan oleh Bu Himatul ya. Untuk waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, untuk pembuatan larutan 7 ppm sebanyak 10 mili. Sebelumnya, teman-teman perlu ketahui ya, di sini kelompok kami menyepakati bahwa ppm ini tidak akan kami ubah menjadi mol, karena awalnya itu larutan awalnya atau konsentrasi awalnya sudah 1000 ppm. Jadi kita tinggal mengoperasikannya. Untuk rumusnya adalah kita menggunakan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Masukkan saja M1-nya 1000 ppm dengan V1-nya yang dicari dan M2-nya 7 ppm dikalikan dengan 10 mili. Ketemulah V1-nya adalah 0,07 mili dengan langkah kerja sebagai berikut. Yang pertama kita pindahkan dulu larutan asam mefenamat sebanyak 0,07 mili dari larutan induk asam mefenamat. Nah, asam ini nanti dipindahkan menggunakan pipet ukur yang berukuran 0,5 mili. Dipindahkan lagi ke dalam tabung ukur tabung ukur 10 mili maksud saya, maaf. Selanjutnya, menambahkan larutan metanol untuk mengencerkan asam mefenamat tersebut sampai volumenya 10 mili hingga diperoleh konsentrasi 7 ppm. Nah, teman-teman, untuk memindahkan metanol itu digunakan pipet ukur sebesar 10 mili. Untuk pembuatan larutan 9 ppm itu sebanyak 10 mili sama ya teman-teman dengan pembuatan yang 7 mili, hanya saja bedanya adalah memindahkan asam mefenamatnya sebanyak 0,09. Perhitungannya pun juga sama seperti yang kalian bisa lihat di layar. Dan sepertinya cukup, saya kembalikan lagi kepada Yasmin. Terima kasih. Atas paparannya. Untuk yang kedua yaitu pembuatan larutan ppm. Pembuatan larutan 13 ppm sebanyak 10 mili dengan memakai rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 dan akan didapatkan V1 sebanyak 0,13 mili dengan langkah kerja yang sama kecuali jumlah asam mefenamatnya yang berbeda yaitu sebanyak 0,13. Yang kedua yaitu pembuatan larutan 17 ppm sebanyak 10 mili dengan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 yang akan didapatkan V1 sama dengan 0,17 mili dengan langkah kerja yang sama dan yang berbeda yaitu jumlah asam mefenamatnya sebanyak 0,17 mili. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Septianingrum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan larutan 21 ppm sebanyak 10 mili. Volume awal dapat dicari dengan menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 sehingga didapat volume yang diperlukan yaitu 0,21 mili. Langkah kerja yang dilakukan sama, hanya berbeda pada volume larutan yang dibutuhkan yaitu 0,21 mili. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan 25 ppm sebanyak 10 mili. Untuk mengetahui volume awal dapat dicari menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 sehingga didapat volume larutan asam mefenamat yang dibutuhkan yaitu 0,25 mili. Langkah kerja yang dilakukan sama dengan pembuatan larutan sebelumnya, yang berbeda hanya volume larutan asam mefenamat yang dibutuhkan yaitu sebanyak 0,25 mili. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya Zahra Septianingrum dan Puji Lumiatul Ulia. Untuk selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.